Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munti. Kembali kami informasikan dan kondisi terkini dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun dan pelaku usaha bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Strategi pembangunan antara pemerintah dan stakeholder, khususnya dunia usaha, harus bersinergi demi kelanjutan dari pemerintahan Kabupaten Simalungun. Melalui pertemuan singkat yang dilaksanakan di Balai Harungguan Jabanten Damani, Rabu 2 Juni 2021, Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga mengajak para pengusaha dan BUMN termasuk perbankan di wilayah Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama membangun bumi Habonaron Dobona melalui gerakan Haroan Bolon Membangun Simalungun. Hal tersebut disampaikan Radiapo di hadapan para pengusaha BUMN dan pihak perbankan pada acara rapat koordinasi. Bupati mengatakan Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah terluas di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki 32 kecamatan. Dari luas itu, sekitar 60% adalah perkebunan yang dikelola oleh negara dan swasta. Panjang jalan di Kabupaten Simalungun sekitar 2.140 km. Dari panjang jalan tersebut berkisar 1.032 km, kondisinya sangat memprihatinkan dan umumnya berada di kawasan perkebunan. Masalah infrastruktur jalan merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk memperlancar roda perekonomian di Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, mari sama-sama kita atasi masalah kerusakan jalan ini melalui program Gerakan Haroan Bolon Membangun Simalungun. Untuk itu, dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua untuk mengatasi kerusakan jalan yang ada. Karena itu, untuk kepentingan kita bersama, kata Bupati. Jadi terkait masalah bagaimana pemutusan dari itu Pak Sukoco, ya Pak Sukoco, saya juga sudah sampaikan. Kami juga sudah bersepakat kami ASN ini bahwa ketika kami akan memakan keringat bapak-bapak ini semua, ya, memakan yang bukan hasil keringat kami sudah menganggap mengharam. Ketika itu dimakan anak kami itu akan jadi kita sendirilah. Itu jadi apa? Percayalah kepada teman-teman pengusaha, teman-teman pengelola, kami akan berbuat sebaik mungkin, secepat mungkin, seapik mungkin. Ketika kelengkapan, persyaratan, ya, pemerintahan kami ke depan akan berbuat yang terbaik dan membuat akan secepat mungkin. Percayalah Pak Sukoco, tak ada lagi namanya uang mengisi rumah, uang hutan liar, ya, tak ada. Kalau beruntung Bapak, pasti datang ya Bapak ke warga itu kasih sembako, kasih ini Pak. Pasti itu. Jujur saja, ini juga kaku-kaku banget lah. Kalau beruntung Bapak, pasti datang ya ke dinas PU itu kasih pisang. Pisang sisi ya Pak. Artinya apa? Kita masih manusia, masyarakat Simalungun luar biasa loh. Masyarakat Simalungun itu adalah masyarakat yang tahu berterima kasih, yang tahu mengucapkan syukur. Itu orang Simalungun, ya. Tapi jangan, ya, gara-gara masalah uang tidak dikasih, jadi urusan, jadi terganggu. Ya. Saya juga sama kita Pak Sukoco, saya juga pengusaha. Di mana-mana memang persoalan itu sama, ya. Ketika selesai di bawah, aman semua. 8 alam ya. Tapi itu semua ke depan, mari kita hindari. Yang 8 alam ini kita hindari, ya. Yang
namanya pungutan-pungutan liar. Saya kira mohon maaf lah, kalau beruntung pastinya ada nanti BLT dikasih kepada masyarakat ya. Kan sekarang harus bocor, sama kali itu dikasih ya BLT-nya. Artinya seperti yang saya sampaikan, masyarakat Simalungun adalah masyarakat yang tahu berterima kasih. Itu saja intinya. Ya. Minimal bagaimana supaya mereka itu bertahan 2 atau 3 hari di sana? Bagaimana caranya? Mohon maaf, sebenarnya sudah ada investor. Ini karena terkait ini juga masalah birokrasi. Ada di Parapat ada rencana dari Brunei mau membangun itu di Senen. Di Parapat. Itu terkait lahan, masalah kecil saja sebenarnya. Ya, tapi makanya saya undang kemarin itu Kanwil BPN. Dan kemarin juga saya langsung berangkat berjumpa dengan beliau di Tebing Tinggi menyampaikan itu bagaimana supaya itu terrealisasi. Ketika di Senen itu di Parapat baru kita terminal juga akan kita bangun menjadi suatu tempat pusat UMKM dan juga tenan-tenan nanti akan kita juga berikan fasilitas di situ seperti McDonald, KFC, Starbucks. Karena banyak juga pengunjung kita nggak nyaman dengan kuliner kita, makanan kita kan banyak. Jadi sebenarnya ketika ini semua terintegrasi, fasilitasnya kita lengkapi, pas-pas pendukungnya kita lengkapi, saya kira pariwisata di Parapat itu luar biasa. Demikian juga untuk menyampaikan suatu pernyataan, statement, kita tetap objektif. Banyak hal masyarakat kita ya, kadang ya katakanlah lembaga-lembaga yang menanyakan kepada saya, apalagi itu terkait masalah Masjid Bandar kemarin. Ya. Kita menyampaikan objektivitas. Sumbernya dari mana? Ya. Persoalannya apa? Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yang saya banggakan. Indonesia ini investasi penting. Dampak lingkungan penting, kenyamanan masyarakat penting, kehidupan masyarakat juga sangat penting. Ketika salah satu ini tidak terakomodir, timpang semuanya. Kalau tak ada investasi bagaimana kita? Kalau terganggu dampak lingkungan juga bagaimana? Kalau terganggu kebutuhan masyarakat bagaimana? Jadi ini kan harus sinergitas semuanya. Jadi nggak boleh serta-merta kita, oh ini tidak bagus, ini tutup, ini tidak bagus, ini tutup. Ya nggak boleh juga. Kita harus pelajari semuanya. Tanpa investasi, Simalungun, keok. Kalau tak ada PT Mempat, tak ada PT Obor, tak ada yang lain-lain, dan lain-lain semuanya, tak ada Sungai Mangke. Dan yang lain ya nggak bisa juga pertumbuhan ekonomi di Simalungun akan bisa. Jadi harus ada sinergitas. Artinya apa? Pemerintahan harus bisa berkolaborasi dengan ini semua supaya kebutuhan kepentingannya bisa sama-sama terakomodir. Haruan Bolongnya. Ya baik, jadi hari ini merupakan hari yang bersejarah ya buat kita, khususnya interaksi kita dengan seluruh pengusaha yang ada di Simalungun ya. Begitu luar biasa juga sambutan daripada teman-teman pengusaha, para pengelola yang mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal Marharuan Bolong. Saya melihat antusias sekali ya, melihat daripada pertanyaan, interaksi, diskusi, sangat mendukung sekali. Apalagi kita lihat tadi dari perdagangan sudah membentuk tim di luar Nagori, mereka juga membentuk tim khusus untuk membantu Nagori atau jalan yang bukan wewenang kita seperti dalam provinsi, mereka juga ikut akan berkontribusi seperti itu. Pak, terkait dengan perizinan, artinya pengusaha kan harus bebas melakukan surat izin apa segala macam agar tidak terkendala dengan proses pembuatan izinnya. Kira-kira seperti apa yang kita akan membuat suatu skema ya untuk pengurusan mungkin dalam rangkaian perizinan itu kan ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Misalnya untuk pelengkapan abdalnya berapa hari, untuk kelengkapan surat izin yang ini berapa hari,
dan ini berapa hari. Saya kira nanti perizinan seperti ini harus selesai sekian hari, sekian sekali harus kita buat. Ketika tidak selesai harus ada semacam apa namanya ya, tuntutan ya, sanksi ya, sanksi kepada OPD masing-masing yang tidak menjalankan aturan itu. Ketika misalnya pemohon yang bermasalah, ya tentu juga pelaksanaan perizinan itu akan terkendala ketika di pemohon yang bermasalah. Tapi ketika persoalan itu di birokrat, ya udah jelas mereka pasti akan mendapatkan punishment ya, sanksi ya, ketika mereka tidak bekerja dengan baik. Terus terakhir Pak Bupati, tentang regulasi Aron Bolon ini kan menjadi pertanyaan pada masyarakat ya kan. Kita disuruh Aron Bolon, tapi apa regulasinya sih kan gitu? Kira-kira bisa Bapak ya, sampaikan? Baik, jadi Berharon Bolon ini kan tetap ini dikelola oleh kepala negeri. Dan ini tidak dikelola oleh pemerintah. Ini dikelola oleh kepala negeri. Artinya gawe negeri lah Pak. Kepala negeri membentuk tim di negeri masing-masing. Jadi para pejabat kita, para camat, OPD ini adalah koordinator yang mengawasi jalannya proses Berharon Bolon itu, dan juga membantu untuk mendatangkan ya sumber-sumber untuk pendanaan. Contoh misalnya dari instansi atau dari masyarakat yang sudah berhasil di daerah perantauan. Ya. Nah, ketika itu berkolaborasi, saya kira ini program Berharon Bolon ini untuk layak jalan saja, saya kira itu segera akan terbenahi. Artinya kebutuhan masyarakat akan terjawab sedikit gitu. Artinya seperti konsep Marsipaturi Utanabe gitu kan? Seperti itu, contohnya seperti itu. Tapi kita kan tidak mau mengadopsi apa yang lain. Kita Berharon Bolon di nagori masing-masing. Oke Pak Bupati, makasih Pak Bupati. Makasih ya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Mona Lisa TV mengabarkan.